menyambut kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman yang hidup dan berkuasa, yang memberikan kekuatan, yang memberikan semangat dan memulihkan hidup ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan harus selalu semangat, teristimewa dalam kita melayani Tuhan dan pekerjaannya. Bapak Ibu, malam ini saya akan membacakan untuk kita semua dalam kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-17. Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, baik jemaat yang ada di gereja malam ini maupun jemaat yang sedang menyaksikan lewat siaran langsung streaming ini, di rumah masing-masing kita juga dapat menikmati firman Tuhan yang sama. Saudara-saudara, malam hari ini saya rindu berbicara tentang bagaimana umat-umat Tuhan harus taat kepada pemimpin. Sebagaimana kita taat kepada pemerintah, kita juga harus taat kepada pemimpin gereja kita, yang dalam hal ini dalam skop yang lebih sempit, yaitu dalam skala yang kecil, tentunya bicara tentang gembala sidang. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat latar belakang penulisan kitab Ibrani ini, mengapa firman Tuhan berkata kita harus tunduk kepada pemimpin yang memimpin kita? Kepemimpinan gereja dengan kepemimpinan sekuler atau pemerintahan itu tidak sama, ada perbedaan. Kepemimpinan gereja adalah lebih berbicara kepada hal-hal yang rohani, bukan hal-hal yang sifatnya sekuler, yang jasmani. Di dalam sidang yang ada di Ibrani pada masa itu, ternyata ada beberapa jiwa atau jemaat yang dalam hal pertumbuhan rohani tidak normal seperti orang pada umumnya, dengan kata lain lambat dalam pertumbuhan. Saya kira bukan hanya pada masa itu, tetapi masa kini juga, dalam kekinian masih banyak jemaat yang dalam hal pertumbuhan rohani yang terkadang dia harus seperti kita berlari, kita berpacu dengan waktu. Alkitab pernah berkata bahwa seharusnya engkau sudah harus menjadi guru, tetapi harus makan makanan yang melembek, susu terus, dan tidak mau makanan yang keras. Saya berdoa supaya jemaat yang kami layani semakin lama seiring dengan jalannya waktu, pertumbuhan rohani kita juga sebagaimana waktu terus berjalan, kita tidak banyak kehilangan waktu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di masa itu juga ada orang-orang atau ada jemaat-jemaat yang
punya kebiasaan menjauhkan diri dari kebaktian. Saya nggak tahu saudara-saudara kenapa harus menjauhkan diri dari kebaktian. Sekarang ini juga tidak sedikit orang yang tidak begitu suka dengan kebaktian. Mereka lebih kepada hal-hal berolahraga, berkaraoke mungkin, atau cari duit dan sebagainya, menjauhi kebaktian. Makanya Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kamu menjauhi ibadah-ibadah. Itu dalam kitab Ibrani. Saudara-saudara, kenapa kita takut beribadah? Apakah kita takut karena kita harus bawa kolektor? Pemimpin yang hanya mencari kolektor itu keliru, itu salah. Gak benar itu, saudara. Ada juga orang yang kehidupan mereka tiap hari mereka terjebak dengan kehidupan terus menerus hidup di dalam dosa. Bahkan ada orang yang mau mundur dari keimanan mereka karena tidak tahan dengan tekanan hidup. Saya kira dewasa ini juga banyak orang yang mengalami hal yang sama. Tidak takut Tuhan, tapi menyebut orang Kristen, tapi dosa jalan terus. Nah, disinilah hadirnya pemimpin-pemimpin Kristen, hadirnya para gembala-gembala, para pengajar-pengajar yang mengajar tentang firman Allah, agar supaya yang lambat dalam hal pertumbuhan rohani, lambat laun dia bisa menyesuaikan dengan yang lain. Sebab kalau saudara bertumbuh dalam hal iman terlalu lambat, apalagi kita lihat hari-hari ini, semakin dekat kedatangan Tuhan. Bagaimana mungkin saudara-saudara kita menghadapi kondisi akhir zaman seperti ini? Tidak heran banyak orang yang tidak berani ikut dalam peperangan. Dalam khotbah saya belakangan ini banyak berbicara tentang peperangan. Dan memang yang akan terjadi di akhir zaman adalah peperangan rohani secara besar-besaran. Kita akan mengenal yang namanya perang Harmagedon, Gog Magog dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini kita membaca kitab Ibrani. Hal yang pertama yang dikatakan di dalam ayat ini yang ingin saya share dengan saudara, yaitu kenapa kita harus tunduk kepada pemimpin rohani, pemimpin gereja kita. Sebab Alkitab katakan, sebab mereka berjaga-jaga terhadap jiwa. Ayat ini, saudara-saudara, mau mengatakan kepada kita bahwa para pemimpin atau orang-orang Kristen yang imannya sudah maju harus punya kesabaran. Sabar dalam hal apa? Menghadapi orang yang lambat dalam pertumbuhan iman, dalam kerohanian mereka lambat bertumbuh. Harus sabar saudara-saudara dengan mereka yang kebaktian seperti kapal selam, ya 1 tahun sekali. Kita harus sabar dengan apa mereka yang hidupnya terus menerus jauh dari Tuhan, tidak takut dosa. Bahkan mereka yang karena tekanan hidup rasa-rasanya mundur daripada iman. Nah, para pemimpin gereja, para gembala berjaga-jaga atas jiwamu. Artinya supaya jiwa mereka tertolong, agar kita bisa bertumbuh secara bersama-sama. Kadang-kadang saudara-saudara ada suami istri, dia ke gereja yang suami istri tidak, istri ke gereja suami tidak. Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Kita harus bertanggung jawab. Suami bertanggung jawab dengan keselamatan istri. Sebaliknya kalau istri ke gereja suami tidak, istri harus bertanggung jawab karena dia sudah beroleh iman, dia sudah bertumbuh dalam hal iman. Bukan sebaliknya. Kita yang sudah rohani, kelihatannya rohani,
Tapi kita malah mempengaruhi orang lain dalam pertumbuhan iman mereka. Nah, ini tugas daripada pemimpin gereja untuk menjelaskan firman Tuhan yang sebenar-benarnya. Kalau kita sudah bertumbuh dalam iman, mari kita terus bertumbuh dan terus bertumbuh sampai kita berbuah. Gereja harus bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Gereja harus menunjukkan kesatuan, unity. Jangan gereja terpecah-pecah. Ada kelompok, sebagaimana di Alkitab ada orang yang berpihak kepada Paulus, Apolos, kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita tidak sedang berbicara kelompok itu sebuah organisasi, tapi berbicara sebuah wadah, sebuah pelayanan dalam gereja lokal. Kita harus maju bersama. Jangan yang lain sudah maju, yang lain tidak maju. Nah, saudara-saudara, biasanya yang tidak maju ini, yang lambat pertumbuhannya, suka mempengaruhi yang sudah maju. Yang sudah maju biasanya dia tak pusing, dia jalan terus. Karena kenapa kita terpengaruh dengan hal-hal yang sebagaimana kadar imannya masih cetek begitu, masa bisa disandingkan dengan orang yang imannya sudah bertumbuh, yang sudah memahami apa itu unity. Orang yang lambat bertumbuh itu orang yang tidak memahami bahwa kesatuan itu adalah doa Yesus. Penting sekali harus bersatu. Bagaimana mungkin kalau gereja tidak bersatu? Lama-lama saudara-saudara bubar. Padahal Tuhan ingin supaya kita maju secara bersama-sama. Maka itulah pentingnya pemimpin. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga. Dalam arti yang sebenarnya berjaga-jaga, tidak tidur. Saudara bayangkan, saya lihat di YouTube para perawat, para dokter karena kelelahan menghadapi pasien virus corona ini, mereka tinggal tidur di lantai. Ada yang sambil duduk sambil kepalanya bergerak ke kiri ke kanan. Ada yang dokter supaya nggak lari ke sana ke kiri kanan kepalanya, dia masukin ke lemari yang biasa ditaruh buku supaya nggak lari ke sana kemari. Jadi begini kepalanya, dia tutup sini mukanya. Berbagai macam cara mereka tidur saya lihat karena kelelahan. Nah, saudara, Alkitab katakan bahwa para pemimpin gereja mereka berjaga-jaga, para gembala sidang mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Berjaga-jaga sama artinya dengan tidak tidur, karena harus berjaga-jaga pada waktu malam. Malam saudara-saudara lebih identik berbicara tentang di mana kita sekarang sudah sedang berada pada akhir zaman. Dan menjelang akhir zaman ini kita harus bersatu, saudara. Iman kita harus benar-benar iman yang bertumbuh. Kalau tidak, kita akan terhanyut oleh arus dunia. Begitu kuatnya pengaruh dunia ini. Apalagi saudara-saudara, kita tahu bahwa menjelang akhir zaman ketika Roh Kudus itu diangkat, maka pada masa itulah Antikris akan secara terang-terangan dia akan berkuasa, dia akan merajalela. Dan mampukah dengan kerohanian kita bertahan di tengah-tengah situasi seperti itu? Saya kira sulit, saudara. Sedangkan sekarang aja baru virus corona, orang sudah takut mati. Bagaimana kalau Antikris secara terang-terangan dia berkata Anda percaya Tuhan Yesus, lalu Anda berkata ya saya percaya, mungkin kuping Anda dipotong. Tapi dia berkuasa membuat mujizat, dia bisa tempel lagi kuping saudara mungkin, karena pada masa itu akan banyak nabi-nabi palsu, kata firman Tuhan. Pengajaran yang sesat menjelang Kristus akan datang kembali ke dalam dunia ini. Nah, saudara, saya berharap kita anak-anak Tuhan tidak akan masuk ke masa itu. Sebelum masa itu terjadi, kita sudah disingkirkan. Kita sudah dibawa ke tempat yang aman, jauh daripada
terkama ular tua itu, si naga itu. Bukan si naga orang Batak, saudara, si naga yang tua itu, yang besar ya. Ketika gereja wanita mau melahirkan, dia sudah tunggu karena akan melahirkan anak laki-laki, dan dia ingin terkam dan dia disingkirkan, dan dia mulai mengejar gereja Tuhan. Dia memainkan peranan ekornya dengan marah besarnya, sehingga Alkitab berkata ada sepertiga bintang di langit yang berguguran. Bayangkan orang yang sudah penuh Roh Kudus pun bisa jatuh, saudara. Dikarenakan kita sering dengar pengajaran-pengajaran di ekor daripada ular itu ada alat kelaminnya. Ada banyak orang yang bisa jatuh dalam hal seks. Nah, kalau kita lambat dalam pertumbuhan rohani, bagaimana kita mampu mengantisipasi akhir zaman ini? Saya mengajak jemaat Tuhan yang ada, mari kita bertumbuh secara bersama-sama. Jangan membiasakan menjauh dari kebaktian, karena kalau kita tidak mendengar firman Allah, kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan, kalau kita tidak saling menasihati satu dengan yang lain, yang ada saling menghambat. Saudara, kalau saudara nggak ke gereja, sudah dengar dari rumah aja, nggak usah hambat orang yang suka untuk datang berbakti. Yang setuju katakan amin, saudara. Memang kadang-kala di mana-mana saya lihat seperti ayam. Ayam itu kalau dia bertelur, cuma satu telur, satu kampung bisa kedengaran dia berkotek. Orang yang banyak mulut kadang-kala, saudara-saudara, yang nggak bisa bikin apa-apa, yang dia nggak bisa banyak buat apa-apa, tapi pendiam, tapi telurnya banyak, saudara. Dia nggak teriak, sudah 10, sudah 15, tidak. Sudah bayangkan kalau seperti ayam penyu, begitu satu telur keluar dia berteriak, kotek. Kedua lagi dia harus teriak seperti itu. Betapa bisiknya telinga kita, saudara. Karena kalau orang yang banyak ngomong, justru dia nggak bisa bikin apa-apa. Mendingan diam. Golden is silent. Berdiam itu emas, saudara. Dan banyak ngomong tapi berbuat. Amin, saudara. Itu yang Tuhan mau. Daripada kita rohani kita lambat bertumbuh, kita menghalangi orang yang sedang maju. Kalau saudara punya kendaraan hanya 1300 cc dan ada kendaraan yang 5000 cc, jangan saudara balapan dengan dia. Pasti kalah lah, saudara, karena 5000 cc 13 itu kan beda jauh. Lah kita mau cc yang kecil, mau halangi yang besar, mau balap dengan dia, nggak bisa. Yang benar, mari kita bertumbuh, kita berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Kita sekarang ini sudah berada pada akhir daripada akhir zaman, saudara. Dan ada roh yang juga bekerja. Kalau corona ini, roh yang menunggangi itu adalah roh kematian. Tapi di gereja ada roh-roh yang mau menghancurkan supaya orang tidak bersatu. Bagaimana kalau kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tetapi roh kita berbeda? Saya sering berkata, orang-orang fasik, saudara, di gereja susah dibedakan. Yang mana orang sungguh-sungguh, yang mana orang fasik susah dibedakan. Tapi dari buahnya kita bisa mengenal. Saya gembala di sini 22 tahun. Jadi saya udah memahami persis karakter setiap domba-domba yang kita gembalakan. Pemimpin itu semakin lama dia memimpin, semakin dia paham persis akan bagaimana kondisi iman. Karena kan terus berjalan, waktu berjalan terus. Orang sering berkata pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Saya menggembalakan umat Tuhan sebagai pemimpin jemaat di tempat ini. Saya banyak melihat, memperhatikan, dan memang nggak boleh lelah. Orang yang berjaga-jaga jangan mengenal kata lelah. Para pemimpin-pemimpin Kristen tidak boleh berkata lelah. Para gembala-gembala tidak boleh berkata lelah. Sekalipun tidak tidur, berjaga-jaga dengan situasi yang ada.
Ada roh yang ingin membuat gereja tidak utuh. Sekarang ini latihan gereja disuruh diam, tak berbaptis, semua pada nurut. Sosialisasi bagaimana semua di scan dulu. Dulu saya ingat kalau di sawah kami punya sawah, itu padi yang sering disemprot. Sekarang manusia yang disemprot, sudah, supaya tidak tertular virus. Tadi saya cerita sama Pak Allah sama Bu Lulut ya, tukang suplai aqua dengan tank gas. Dia minta berhenti sama bosnya, bos, saya minta berhenti bos. Kenapa? Ini semprotan itu bukan virusnya yang mati, saya yang mati nanti. Jadi 15 kali dia datang masuk keluar di kompleks perumahan yang dia bawa gas dengan aqua, 15 kali disemprot. Dia bilang ini bukan lagi apa, ini baju saya sudah basah semua. Bukan virus yang mati, sayanya yang mati, katanya bos. Mendingan saya berhenti saja, dia bilang. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang harus kita lakukan secara bersama-sama adalah mari kita menjaga diri kita, mari kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita bisa menolong, bisa memperhatikan satu sama lain. Itu yang pesan yang saya ingin sampaikan kepada kita. Tugas para pemimpin berjaga-jaga. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa saling memperhatikan, bisa saling melihat, dan kita bisa lakukan secara bersama-sama. Kita menjaga diri kita, menjaga hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita bisa saling tolong-menolong satu sama yang lain. Jangan selamat cuma selamat sendiri. Jadi yang pertama, kalau saudara ingin melihat gereja bertumbuh dan bersatu, dikatakan ada yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Siapakah itu? Itulah pemimpin-pemimpin gereja. Itulah para gembala. Itulah orang-orang Kristen yang dewasa rohani. Mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Yang kedua, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Saudara, setiap orang yang duduk dalam kepemimpinan gereja, dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Bagaimana dia harus membawa gerejanya. Begitu juga dengan orang Kristen yang imannya sudah bertumbuh, dia harus bertanggung jawab atas hidupnya. Sebab nanti akan ada penghakiman. Kita akan dihakimi di takhta pengadilan Kristus. Makanya dalam kitab Ibrani, para pemimpin harus berjaga-jaga, memperhatikan mereka yang selalu hidup di dalam dosa, tidak takut dosa. Tapi mereka berkata mereka orang percaya. Mereka yang suka jauh daripada ibadah. Ingat saudara-saudara bahwa bukan hanya pemimpin yang harus bertanggung jawab dalam pengadilan Kristus, tetapi juga jemaat-jemaat. Seorang pemimpin yang sejati, seorang yang sudah bertumbuh imannya, dia bukan bicara soal mencari uang. Makanya saya heran kalau ada gembala ngotot ibadah karena hanya untuk mencari kolektor. Saya kira tidak seperti itu. Karena apa? Saya kemarin di Manado, saudara, ada pendeta ditekan sama jemaat, gerejanya besar. Wah, pendetanya cari kolektor. Lalu ada seorang jemaat yang sudah dewasa rohani. Dia bilang sama saya, kalau saya ada di situ saya jawab, justru supaya kamu diberkati Tuhan, kamu harus memberi kolektor. Karena kita bilang terlebih berkat memberi daripada menerima. Tapi pendetanya nggak bisa jawab kali. Tapi jemaat justru yang menjawab. Sama seperti waktu saya dari Manado, saya baca ada jemaat yang berkata gimana gereja bu? Jemaat yang jawab, gereja jalan terus. Saya baca di WA gitu, jemaat yang menjawab jalan. Dalam arti apa? Dia punya iman yang sudah bertumbuh, sehingga dia harus berjaga-jaga melihat orang-orang lain supaya dia bisa bertumbuh bersama. Kan pemerintah mengimbau, kalau tidak perlu jangan keluar rumah.
Tapi saya merasa ibadah itu perlu, saudara-saudara. Tapi kan itu bukan dalam nilai yang ribuan, sehingga mobil susah parkir dan membuat orang lain jadi bingung melihat, wah ini orang Kristen bandel gak bisa dengar. Padahal saking banyaknya. Saudara-saudara, kalau kita dalam bilangan seperti itu, sehingga saya tidak ada rasa takut. Saya pikir ya memang ibadah itu perlu. Alkitab bilang kamu harus beribadah kepada Allah. Supaya apa? Rotimu dan airmu dan segala penyakit dilakukan. Orang atau pemimpin Kristen yang sejati bukan soal status, bukan soal kedudukan. Karena yang dia sadari sebagai pemimpin Kristen, sebagai gembala sidang, dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Jemaat juga diminta supaya bertanggung jawab. Supaya apa? Pemimpin-pemimpin, para gembala melayani dengan sukacita. Jangan bikin mereka sedih. Jangan bikin para gembala menangis karena ulah kita. Kita harus ingat sebagai jemaat Tuhan bahwa gembala itu siang malam dia mendoakan jemaat atas keselamatan jiwa. Semua jemaat berjaga-jaga supaya jangan ada yang binasa, jangan ada yang tidak diampuni dosa-dosanya karena dia terus berbuat dosa. Tugas pemimpin supaya berjaga-jaga, sabar dengan mereka. Sebagaimana pohon yang didapati tidak berbuah, lalu ada orang berkata, kasih waktu 1 tahun, kami akan pupuk dia, kami akan siram dia sehingga bisa bertumbuh dan berbuah. Itulah tugas para pemimpin gereja, merawat jiwa-jiwa. Makanya saudara-saudara, kalau saudara lihat di WA, ada jemaat di tengah-tengah masa sukar seperti ini, ada jemaat bawa beras, bawa macam-macam gula dan sebagainya. Saya posting bukan untuk pamer. Itu menunjukkan saya sedang sukacita. Karena bukan dari siapa-siapa. Orang-orang yang dekat sebenarnya tidak jauh dari jemaat kita. Coba lihat orang yang tidak banyak bicara tetapi banyak berbuat. Bukan berarti untuk pamer. Saya mampu mempertanggungjawabkan itu karena saya sedang bersukacita. Itu hak saya sebagai gembala. Kalau saya mau posting jemaat A, B, C, D memberkati hamba Tuhan yang sedang berjaga-jaga atas jiwa. Bukan untuk pamer, saudara. Kalau sudah lihat di postingan, karena baru kali ini terjadi bahwa persembahan lewat transfers di gereja-gereja, saudara, ada warta jemaat, itu semua transparan, semua angka ditaruh situ. Jadi bukan hal yang biasa, itu udah lazim sekali, transparan, tidak ada yang tertutup, sehingga jemaat memahami kondisi keuangan gereja juga. Jadi bukan hal yang baru, dari dulu. Coba sudah lihat warta-warta jemaat, berapa laporan ini, siapa yang membawa ini, siapa yang membawa ini, ada di dalamnya. Kita bukan hal yang baru. Hal yang ketiga, dikatakan dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Saudara, kalau saudara ingin melihat gereja bertumbuh, gereja bersatu, maka biarlah para pemimpin mereka melayani dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Keluh kesah artinya beban yang membuat keluhan. Keluh kesah artinya sukacitanya hilang. Jangan sampai seorang pemimpin melayani tetapi sukacitanya hilang. Jangan sampai pemimpin melayani tetapi beban yang membuat keluhan. Justru yang membuat para pemimpin bersukacita, saudara-saudara, ketika yang dipimpin hidup di dalam kebenaran dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Itu sukacita gembala, itu sukacita pemimpin. Orang-orang yang dipimpin hidup di dalam kebenaran, jemaat hidup di dalam kebenaran, jemaat bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Sebagaimana 1 Yohanes 3, sukacitaku penuh saat engkau berjalan dalam kebenaran.
Para hamba-hamba Tuhan akan bersuka cita kalau melihat jemaat yang dilayani mereka hidup di dalam kebenaran. Pemimpin yang sejati pasti dia akan susah, dia akan sedih ketika melihat ada orang yang mundur, yang menjauh dari Tuhan. Pasti dia sedih. Kalau ada jemaat mundur dari Tuhan dan seorang pemimpin tidak sedih, dia bukan pemimpin yang sejati. Dia harus terbeban untuk memenangkan mereka yang mundur di dalam Tuhan. Saudara-saudara, pemimpin yang sejati akan merasa susah hati ketika ada orang yang punya hati yang memberontak. Karena memberontak tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena kalau orang itu diajar, walaupun diajar berkali-kali tetap saja tidak bertumbuh imannya. Yang begitu yang punya potensi memberontak, saudara. Nah, seorang pemimpin harus sabar menghadapi orang-orang seperti begini. Saya sering bilang, setiap kelipatan 11 pasti ada satu Yudas. Ya kan? Murid Tuhan ada berapa, saudara? 12. Yang ada 12, yang satu namanya Yudas, pengkhianat. Jadi jemaat 11, satu pasti ada yang jadi kayak Yudas. Nanti kelipatan lagi jadi berapa? 24, 2 Yudas di situ. Jadi gak heran saudara-saudara, kalau udah tahu itu pasti akan ada yang ketika ya apalagi gak suka ikut kebaktian. Ya itu paling gampang sekali iblis menunggangi dia. Suka memberontak. Saudara, waktu Tuhan datang, ada 2 binatang yang digambarkan, kambing dan domba. Domba di sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Nggak ada yang dombi tengah-tengah. Adanya domba dan kambing. Domba itu gambaran orang-orang percaya, orang yang menurut. Tapi kambing ini saudara-saudara punya tandu, suka menantu, suka memberontak. Hati-hati, jangan kita hidup di akhir zaman seperti ini. Kemudian kita diajar berkali-kali, tapi tidak pernah mengerti. Anda tidak akan dapat apa-apa, saudara-saudara. Seorang pemimpin yang sejati, dia akan merasa susah ketika dia berkhotbah, kemudian menuding dosa dan kesalahan. Lalu orang yang mendengar firman Tuhan kesel, lalu dia melawan. Dia anggap ini firman Tuhan dipilih-pilih untuk dia. Ada orang seperti itu, saudara. Firman Tuhan disampaikan, dia kesel, dia lawan. Dia cari-cari provokasi kemana-mana supaya ini pendeta ini gak benar. Sekarang ini banyak pendeta sedang dihakimi, saudara, dengan tulisan-tulisan yang menghujat. Lo dalam keadaan gini, yang tenar sekarang gak bisa tenar lagi, gak bisa khotbah di depan ribuan jemaat. Yang biasa dapat kolektor, gak dapat kolektor. Itu pikiran dia. Tapi pikiran kita para pemimpin tidak seperti itu. Pemimpin sejati tidak berpikir soal status, soal kedudukan, soal uang. Karena semua yang kita kerjakan itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, bukan kita tidak mengerti. Kita sangat paham itu, saudara. Anda tidak usah mengajarkan begini dan begono, saudara. Sudahlah, kalau memang Anda tidak mau berbuat, ya wes, diam aja. Gak usah provokasi yang lain dan begini dan begitu, ini harus begini. Kalau di muka-muka kelihatan baik sekali kayak malaikat. Makanya seorang fasik susah sekali dibedakan dengan orang yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi memang harus sabar, saudara-saudara. Harus sabar menghadapi seperti ini. Diajar berkali-kali, tapi tidak pernah memahami. Doa saya kiranya jemaat-jemaat yang mendengar firman Tuhan ini, semakin hari kita semakin dilembutkan. Kita mau mendengar nasihat, bukan sebaliknya malah kesal, membuat susah pemimpin, atau mungkin rekan-rekan yang menasehati jadi susah karena ulah kita. Saya melihat jemaat di Filipi, jemaat yang luar biasa. Rasul Paulus, dia bersuka cita kepada jemaat di Filipi karena apa? Karena mereka suka mengandalkan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang di Filipi, jemaat di Filipi, mereka adalah jemaat yang menurut ajaran Tuhan. Itu yang membuat para hamba Tuhan bersuka cita, saudara. Ada roh
ketundukan, bukan roh memberontak, bukan roh melawan. Mungkin Anda diberkati, tapi dari sisi lain Anda tidak akan mendapat apa-apa. Mungkin Anda pikir ini semua apa-apa, tapi nol itu, saudara, saya sering bilang nol itu biar 1000 nol, yang namanya nol tidak ada arti apa-apa. Tapi kalau nol ditaruh angka 1 di depannya, atau 2 atau 3, maka nol itu akan memiliki arti. Hidup kita tanpa Kristus, tanpa kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu akan menjadi nol. Tidak ada guna sama sekali, tidak ada arti apa-apa. Yang terakhir, saudara-saudara, mengapa kita harus tunduk kepada pemimpin gereja? Alkitab katakan, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ini semua nasihat firman Tuhan. Saat kita punya hati yang berontak, maka semua akan hancur. Sebab apa? Kalau orang yang melayani tidak ada sukacita, saudara juga yang dilayani merasa kok jadi punya pemimpin tapi gak bergairah, gak punya semangat, gak ada sukacita, kayak orang bilang ada masa depan yang suram. Pemimpin harus nampak sukacitanya. Sekalipun ada orang-orang yang mengesalkan, dia harus tetap enjoy. Makanya jangan tambah bikin susah, saudara-saudara. Sebab kita menghadapi banyak jemaat, banyak model. Apalagi menghadapi zaman ini, satu virus aja, virus kayak gini udah porak-poranda. Berapa banyak gereja di seluruh Indonesia yang tidak ibadah lagi dengan jemaat bersama-sama. Cuma gara-gara ini, corona ini. Iya. Kalau corona bukan dari Chinese, kalau dia dari Jawa namanya Mas Rona. Mungkin kalau dari Batak namanya Bang Rona. Kalau dari Manado bukan Nyong Rona atau Nona Rona. Sama dengan aku juga Rona, Nyong. Kalau dari mana ini? Padang, udah namanya David, ya COVID kan? COVID-19 itu sama dengan corona. Jadi bisa jadi kalau dari Padang, udah David, COVID. Kalau dari Jawa tadi apa? Mas Fit. Kalau dari Batak, Bang Fit. Ya gitu. Karena dari Cina ya COVID namanya, corona. Nah, saudara-saudara, hilang sukacita. Kenapa? Karena kita tidak bertanggung jawab dengan pemimpin kita yang sedang memimpin menjaga keselamatan jiwa kita. Saudara-saudara, saya katakan sekali lagi, hal yang tidak membawa keuntungan bagi gereja ketika kita punya hati memberontak, karena akan membawa kepada kehancuran. Saya berdoa bukan hanya di gereja-gereja tertentu, tetapi kalau bisa semua gereja sadar bahwa iblis itu datang hanya untuk membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jangan kita terjebak dengan pola kerja iblis. Makanya perlu kita bertumbuh dalam hal iman. Jangan tinggalkan ibadah, itu akan membuat saudara gak bertumbuh dan gak memahami tentang apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Maka itulah tugasnya pemimpin untuk selalu memberitakan firman Allah. Mereka yang selalu hidup di dalam dosa, mereka yang diajar berkali-kali tetapi tidak mau mengerti. Itulah makna seorang pemimpin. Sabar, tidak tidur, berjaga-jaga terus atas keselamatan jiwa, tetapi jangan bikin mereka sedih, jangan bikin mereka ada beban. Kalau bisa dukung mereka, saudara-saudara, sehingga iblis tidak memporak-porandakan. Gereja harus mengalami perubahan, saudara. Amin. Kalau gereja begitu terus, tidak ada perubahan, pujian begitu terus, musik sampai Tuhan Yesus datang itu terus, tidak ada perubahan, rohaninya begitu terus. Dulu mata uang 1000 masih ada, begitu pemerintah ubah, nggak ada 1000 lagi jadi 2000, gereja mengalami perubahan. Itu pun karena pemerintah yang ubah.
1.000 jadi 2.000, jadi orang kasih kolektif 2.000. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai perubahan itu datang karena tekanan, tetapi mari kita berubah sesuai dengan waktu yang berjalan, karena kita mengerti kita diberkati Tuhan. Mari kita berkati orang-orang yang masih dalam kondisi iman yang belum bisa berbuat apa-apa. Mari kita saling share, bagi firman kepada mereka, doakan mereka, nasihati mereka, bimbing mereka, bawa kepada pertumbuhan supaya mereka bisa berubah. Bukan hanya jasmani yang berubah, tetapi yang terpenting adalah rohani. Harus ada perubahan rohani, harus ada kesatuan. Pemberontakan tidak bisa membuat kesatuan. Saudara-saudara, Rasul Paulus dia begitu bersukacita melayani jemaat di Filipi karena mereka adalah jemaat yang betul-betul ada roh ketundukan, sehingga terjadi pertumbuhan. Kalau kita semua bersatu, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga tujuan daripada leadership adalah untuk menolong, leadership gereja ya, adalah untuk menolong dan membantu jemaat dan gereja bertumbuh dan menjadi satu. Makanya saudara-saudara, kalau gereja yang bertumbuh mengalami perubahan, itu akan mempengaruhi atmosfer gereja dan kemuliaan Tuhan. Kenapa orang suka datang ke gereja? Karena di gereja ada atmosfer surga. Karena di gereja ada kemuliaan Tuhan, ada syukur Allah. Beda saudara kita beribadah di gereja dengan di tempat lain. Karena Tuhan pernah berkata, Tuhan tidak hadir di kuil-kuil buatan manusia, tetapi Tuhan ada di bait Allah yang kudus. Tapi juga bukan berarti di rumah Tuhan tidak ada. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi sepengetahuan saya, kalau kita mencari, Alkitab katakan kita akan mendapat. Kalau kita mengetuk, pintu akan dibukakan. Kalau kita meminta, kita akan mendapat. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan, karena ada pemimpin-pemimpin gereja yang sampai hari ini masih berjaga-jaga, tidak tidur. Mereka yang tidur, saya juga kasihan lihat saudara. Ada pendeta, dia bilang karena jemaat tidak datang ke gereja, mereka harus bikin kue. Keterampilan mereka menggunakan supaya bisa mempertahankan hidup. Tapi saya bersyukur di sini melayani jemaat GPDKI Mas, Tuhan pelihara sampai hari ini. Kami masih bisa makan sebagaimana biasanya. Berkat Tuhan datang dari hari ke hari. Ada saja berkat Tuhan itu saudara. Karena saya tidak tidur, saya tidak mau lalai dalam menjaga sidang jemaat yang ada di sini. Tugas saya untuk melayani saudara, berjaga-jaga, berdoa siang malam. Itulah tugas pemimpin gereja, membawa supaya gereja bertumbuh dan bersatu. Gereja melimpah dalam sukacita. Gereja mengalami perubahan dari hari ke hari. Ada terobosan karena kita menggunakan cara yang paling cerdas, yaitu cara Allah, bukan cara kita. Makanya saudara-saudara, pemimpin gereja tidak semua sempurna, tetapi doakan, ucapkan syukur kepada Tuhan saat mereka memimpin kita dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kita terus berdoa, bersyukur Tuhan, sekalipun ada yang tidak sempurna. Tapi tugas kita berdoa dan bersyukur, karena sampai hari ini para pemimpin tidak lari. Sebab kalau sampai semua pada tutup dan pada lari, kalau yang kaya dia libur di mana kita nggak tahu. Tapi kita di sini setia saja sampai mati, karena kita ditugaskan Tuhan untuk berjaga-jaga atas jiwa-jiwa. Itulah sebabnya mengapa saya katakan, semua bertanya apa alasan untuk taat kepada pemimpin gereja. Yaitu tadi ada 4 hal. Sebab para pemimpin gereja berjaga-jaga atas jiwa.
Dan sebagai pemimpin, mereka juga bertanggung jawab kepada Tuhan apa yang mereka kerjakan. Jadi saudara, kalau ada yang tidak baik, ada yang tidak sempurna, itu bukan urusan kita. Biar Tuhan punya urusan. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak pernah mengangkat Anda sebagai hakim. Makanya saya bilang jangan jadi kayak wasit. Lari sana lari sini hanya untuk apa wasit itu? Untuk mencari kesalahan. Dan kita bukan seperti wasit. Kita adalah umat Tuhan yang sedang dipelihara oleh Tuhan supaya tidak ada cacat menuju pada kita pada hari kedatangan Tuhan nanti. Dan hal yang ketiga, Alkitab katakan dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Jadi para hamba Tuhan kalau kita tidak kasih beban, tidak takut mereka, tidak cungkel mereka, tidak berontak dan sebagainya, mereka akan melayani dengan gembira, dengan sukacita. Tidak ada keuntungan kita saudara-saudara untuk menyakitkan para hamba Tuhan. Jangan sampai mereka melayani dengan keluh kesah. Alkitab bilang tidak akan membawa keuntungan. Saudara, mari kita berdoa untuk para pemimpin-pemimpin. Sekalipun mereka belum sempurna, tapi kita berdoa dan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena ada pemimpin-pemimpin yang melayani dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Kiranya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.